Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ropiah Napila dari kelas C1 Akuntansi Universitas Teknologi Digital. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Metodologi Penelitian. Judul proposal penelitian saya yaitu Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai tetap pada PTS asli. Selanjutnya ada latar belakang. Indonesia bisa dibilang merupakan salah satu dengan jumlah penduduk yang banyak. Pembangunan yang terus dilakukan Indonesia guna mengembangkan potensi yang ada di negeri ini. Untuk mencapai perkembangan pembangunan yang diinginkan, tentunya membutuhkan dana yang sangat besar. Pemerintah mulai mengandalkan penerimaan pajak dan mengadakan penyempurnaan sistem perpajakan untuk mengembangkan dan meningkatkan pembangunan di Indonesia, di mana setiap warga negara yang memenuhi syarat secara hukum wajib pajak untuk membayar pajak secara langsung maupun tidak langsung. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi cara perhitungan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap yang dilakukan oleh PTS asli Bandung dan mengetahui bagaimana pelaksanaan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 untuk meminimalkan kesalahan dan bisa sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Upaya dalam hal perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 adalah memahami kembali masa pajak yang harus dilakukan agar tidak salah dalam hal perhitungan, penyetoran, dan pelaporan, dan untuk masa pajak yang telah sesuai dalam hal penyetoran pelaporannya PTS asli harus tetap mempertahankan kesesuaian dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Pajak itu sendiri merupakan suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dengan tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Adapun dalam Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyatakan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Tujuan utama model penelitian kualitatif yaitu penelitian kualitatif adalah untuk memahami atau to understand fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada memerincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Maksudnya yaitu deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sebenarnya atau sebagaimana adanya dengan tidak merubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan. Jadi, penelitian deskriptif kualitatif yang dapat penulis simpulkan adalah mendeskripsikan hasil penelitian yang ditemukan dalam keadaan sebenarnya dengan tidak menggunakan prosedur statistik atau hitungan. Dari hasil yang telah diungkapkan, maka dengan model penelitian ini penulis akan mendapatkan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan cara mendengar langsung dari para responden sehingga akan mendapatkan suatu penjelasan yang menyeluruh, baik dari ungkapan lisan, gerak tubuh, ekspresi wajah. Maka dengan menggunakan penelitian deskriptif analisis ini, penulis mencoba menguraikan keadaan objektif yang ada di lapangan seputar analisis penerapan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai tetap pada PTS asli. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik non-probability sampling. Teknik ini adalah teknik yang sama sekali tidak memberikan peluang atau kesempatan bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari hasil penelitian langsung di lapangan yang dicatat dan diteliti oleh peneliti dengan melakukan wawancara langsung ke pihak perusahaan. Sedangkan data sekunder didapat dari data pendukung penelitian seperti data perusahaan, daftar gaji karyawan, pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, dan informasi yang berasal dari teori buku. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.